Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong Mas Nathan dipimpin untuk doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang merangkai empon-empon. Ada yang tahu nggak empon-empon itu apa? Rempah-rempah. Wedangan, Bu. Ya, benar, empon-empon itu seperti rempah benar, tapi lebih ke yang dari akarnya. Tujuan pembelajaran hari ini itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan jenis empon-empon. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam praktik. Peserta didik mampu memahami prinsip susunan tinggi, sedang, rendah dalam merangkai, dan peserta didik mampu mengikuti langkah demonstrasi merangkai hias empon-empon. Ya, benar. Empon-empon adalah kelompok rimpang aromatik yang digunakan sebagai bumbu masak dan bahan jamu tradisional. Memiliki aroma kuat, rasa hangat, serta warna dan bentuk yang khas, sehingga mudah digunakan dan juga bisa dirangkai sebagai hiasan sederhana. Pada hari ini kita akan merangkai dengan bahan yang pertama itu jahe, lengkuas, kunyit, kencur, temu kunci, serai, daun pandan. Dan untuk alatnya ada pot kecil atau bisa menggunakan keranjang, terus tusuk sate, gabus, styrofoam, gunting, dan pisau. Sebelumnya Ibu mau tanya, untuk yang rangkaian paling belakang itu biasanya dari bahan ini yang paling belakang kan tinggi tuh, lebih baik pakai yang mana? Yang tinggi itu serai daripada. Ya, betul. Nanti yang rangkaian paling belakang itu kita pakai daun pandan dan serai. Ya, untuk di tengah kita pakai ukuran sedang yaitu jahe dan lengkuas. Yang depan kita pakai bagian kecil seperti kunyit, kencur, dan temu kunci. Susunan harus seimbang ya, harus rapi dan sederhana. Boleh kalau mau dikreasikan. Sebenarnya itu bisa dibentuk seperti air mancur, rumah-rumah pohon gitu, terserah. Tapi kali ini Ibu akan menjelaskan yang sederhana. Nah, langkah merangkai itu yang pertama kita siapkan pot. Nah, kita siapkan pot atau keranjang kecil. Habis itu kita ini kasih styrofoam biar nggak terlalu dalam, terus bisa untuk nancep tusuk sate. Oke, sekarang Ibu mau tanya, di sini kan udah ada beberapa rempah nih. Ada yang bisa menebak nggak ini kira-kira ini ada apa aja? Ini jahe, ini kunyit, terus ini apa? Ini bukan itu. Atau kebalik kunci. Oh, ini kunci ya Bu ya? Ya, ini kunci, ini kencur. Hampir mirip ya, soalnya sama-sama kecil, tapi kita bisa tahu tuh bisa dipotong, dicium aromanya. Kalau kunci tuh, temu kunci biasanya lebih panjang-panjang, nih seperti ini. Kalau kencur itu dia gini. Bercabang ya. Ya. Oke, sekarang kita mulai untuk merangkai ya. Nah, yang pertama kan ini pot, kita kasih daun pandan. Ya, sebelum merangkai pastikan semuanya ini bersih, sudah dicuci ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, yang
paling belakang kita taruh yang paling tinggi, yang tinggi seperti ini, daun pandan kita susul dengan serai. Tambah lagi daun pandannya. Ini lengkuas. Tempatnya ini sebelah sini. Terus kita jahe. Terus kita kunyit yang sudah ditusuk pakai tusuk sate, kita tancapkan di sini. Kenapa sih kunci dan kencur itu ditaruh paling depan? Kenapa nggak ditaruh paling belakang? Biar di belakang seimbang. Ya betul sekali. Ini bisa kita rapikan supaya rapi dan seimbang, cantik. Ini daun pandanya boleh lagi untuk mengisi kosong yang kosong-kosong supaya cantik. Nah, ini versi ibu seperti ini. Itu sudah jadi ya anak-anak. Sekarang ibu mau kalian mencoba merangkai. Salah satu dari kalian bisa maju. Silakan Mbak Alia maju. Sebenarnya rangkaian kayak gini tuh untuk acara apa aja sih Bu? Biasanya tuh ada lomba gitu loh, seperti ibu-ibu PKK itu ngadain lomba buat merangkai rempah-rempah gitu. Jadi nggak ada acara khusus gitu ya Bu ya? Kalau pernikahan atau apa gitu? Enggak sih, enggak ada. Cuma kalau mau membeli biar ada aroma di rumah itu bisa pakai ini kan, aroma rempah kan kuat ya. Jadi bisa. Ya. Ibu mau tanya, kalian kalau di rumah bikin sayur bayam itu pakai temu kunci nggak ya? Iya, Pakai. Jadi susah nih. pakainya apa? Cuma aja Bawang-bawangan, iya benar, jadi bening gitu. Kalau ibu bikinnya pasti pakai kunci. tambah seger Iya. Terus kalau beras kencur pasti kalian tuh nggak asing di jamu ya? Iya. Sebelah. 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 Iya. Benar. Iya. Anak SMA sukanya di sebelah. Jamu beras kencur itu enak. Terus kunir asam juga biasanya buat jamu. Iya. Kalau jahe itu biasanya buat wedang jahe. Iya. Wedang ronde itu biasanya
Beri tepuk tangan. Ini hasil dari Mbak Alia. Ada yang mau coba lagi nggak? Mas Nathan mau? Silakan maju. Iya boleh Bu. Biar semuanya bisa merangkai. Baik Bu. Daun di belakang ya Bu. Ya betul. Karena dia tinggi ya, jadi dia ditaruh paling belakang. Desainnya nggak salah ya Bu. Iya terserah sesuai. Yang penting seimbang ya. Iya. Puas. Kalau menyusun ini kan bahan-bahannya mudah ditemui ya, pasti di dapur kalian pasti ada lah. Jadi kalau nggak ada penuh kunci katanya susah, bisa diganti. Akhirnya. Sudah Ibu. Kasih lihat ke teman-temannya. Gimana teman-teman hasilnya? Bagus. Terima kasih Nathan. Silakan duduk. Oke, Oke, anak-anak semuanya sudah tahu ya cara merangkai, gimana komposisinya yang tepat, yang tinggi, sedang sama yang paling kecil itu di mana. Nah, dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Oke, Mbak Keisha silakan. Jadi hari ini kan kita sudah belajar cara menyusun empon-empon dengan baik. Nah, empon-empon itu bisa dirangkai menjadi sebuah hiasan dengan susunan yang tinggi, sedang, dan rendah. Empon-empon seperti jahe, kunyit, dan lengkuas itu sangat cocok karena bentuknya itu unik-unik. Oke, terima kasih Mbak Keisha atas kesimpulannya. Nah, karena kalian sudah tahu cara merangkainya, Ibu kasih kalian tugas ya, membuat video merangkai rempah-rempah, rimpang atau empon-empon. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sebelum Ibu akhiri, silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya atas perhatian hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.